Jamaah dan Allah yakum ajma'in. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang menjaga diri al-ma'asiyah, dari melakukan kemaksiatan, takut dari melakukan kemaksiatan. Fa inna shauma yadiku masalika syaitan, karena puasa berfungsi untuk mempersempit ruang gerak setan. Semangatnya seseorang melakukan perbuatan dosa, faktor terbesar diantaranya karena adanya setan, jin, iblis. Dengan adanya kewajiban puasa, gerak langkah setan itu menjadi sempit, dipersempit. La'allakum tattaqun, dengan kewajiban puasa agar kalian menjadi orang-orang yang menjaga diri dari maksiat. Karena puasa di antara fungsi utamanya untuk mempersempit langkah gerak langkah sepak terjang setan. Setan selalu mengikuti aliran darah dalam diri manusia, selalu mengikuti aliran darah. Itu dijelaskan Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 7171, Imam Muslim 2175, dan Imam Ibnu Majah. An Ali bin Husain an Safiyata binti Huyai radhiyallahu anha qalat, kata Ummul Mukminin Safiyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, waktu itu Nabi sedang i'tikaf di masjid, fa'ataituhu azuruhu lailan, karena ada keperluan aku datangi beliau di masjid malam hari. Fahaddastuhu, lalu aku pun bicara dengan beliau. Ketika keperluan selesai, summa qumtu li anqaliba, aku bangun untuk kembali pulang. Faqama, Rasul pun bangun. Ma'i diyakribani, beliau bangun untuk mengantarkan aku pulang. Jadi Sofiyah datang sendiri menjumpai Rasul di masjid, Rasul i'tikaf, ngobrol, selesai cukup, beliau mau pulang karena malam hari. Rasul bangun untuk mengantarkan sang istri. Ketika Rasul sedang jalan berdua dengan Siti Sofiyah malam hari, gelap gulita, famarra rajulani minal ansor, berpapasan dengan dua orang laki-laki Ansor. Laki-laki Ansor ini tahu yang barusan berpapasan dengan mereka ini Rasul dan seorang wanita. Taunya seorang wanita, nggak tahu si wanita itu siapa. Falamma ra'ayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'asra'a, ketika melihat Nabi bersama seorang wanita, dua orang laki-laki Ansor ini merasa nggak enak. Karena merasa nggak enak, dua lelaki Ansor ini buru-buru mempercepat langkahnya. Rasul melihat itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung berkata, ala rislikuma, kalian jangan buru-buru. Ada kekhawatiran di hati Rasul, buru-burunya dua orang lelaki Ansor ini karena dalam hatinya ada hal-hal tidak baik terhadap Rasul.
Makanya oleh Rasul di stop ala rislikuma, santai saja, jangan buru-buru. Innaha Safiyatu bintu Huyai, ini wanita yang bersamaku ini adalah Safiyah bin Huyai. Mereka tahu itu salah satu istri Rasul, Siti Safiyah. Ketika Rasul jelasin, boleh jadi dua lelaki Ansor tahu, rupanya Rasul membayangkan hati kami ada perasaan apa. Rasul jelasin supaya dua orang Ansor ini tidak suudzon. Memang seharusnya ketika kita melihat ada ulama yang kita kenal kok bersama wanita, harusnya jangan suudzon. Husnudzon, itu pasti putrinya kalau kelihatan muda banget, atau adiknya. Kalau kita kenal istrinya cuma satu, kok itu bukan istrinya, wah jangan suudzon, jangan. Rasul khawatir dua lelaki Ansor ini suudzon, makanya dijelaskan oleh Rasul, ini wanita yang bersamaku ini Safiyah bintu Huyai, istriku, bukan siapa-siapa. Setelah diberitahu seperti itu, faqala, dua lelaki Ansor berkata, subhanallah ya Rasulullah, Maha suci engkau ya Allah, wahai Rasulullah. Itu kalimat seolah-olah mereka menyadari sempat ada hal buruk di hati mereka. Qala, lantas Rasul menegaskan, inna syaitana yajri minal insan majrad dam, sesungguhnya setan dalam rangka menggoda, membujuk rayu manusia, mereka mengikuti gerak darah, aliran darah manusia. Wa inni khasyitu ayyakdifa fi qulubikum masablon, dan aku, kata Rasul kepada dua lelaki Ansor, aku khawatir setan memasukkan bisikan buruk ke dalam hati kalian. Nah, puasa itu salah satu ibadah yang fungsi utamanya untuk mempersempit ruang gerak setan. Nah, itu kalau kita mau teliti bagaimana indeks kemaksiatan umat di luar Ramadan dengan selama Ramadan. Bukan berarti selama Ramadan nggak ada maksiat yang dilakukan umat sama sekali, bukan. Maksiat tetap ada, tapi kuantitasnya berkurang. Orang yang biasanya tenaganya semangat, kumpul sama temen ngerumpi, selama Ramadan karena lemes akhirnya nggak ngerumpi. Itu diantaranya. Berkurang aktivitas kumpul-kumpulnya. Bahkan selama Ramadan ngajinya tetap ngaji, tapi biasanya lebih cepat degup-degupnya. Biasanya itu di masjid lain, di sini insya Allah tidak. Wa min hikamihi wa min hikmatis shaumi li tad'ifil hawa. Jadi di antara hikmah ibadah puasa adalah untuk melemahkan dorongan syahwat, untuk melemahkan dorongan syahwat. Karena itu Rasul mengajarkan puasa bagi sahabat-sahabat beliau yang belum punya istri, tapi kok syahwatnya tinggi, Rasul ajarkan puasa. Jadi salah satu hikmah puasa untuk melemahkan dorongan syahwat. An Abdurrahman ibn Yazid radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdillah. Dari Abdurrahman bin Yazid beliau berkata, aku pernah bersama Alqamah dan Al-Aswad
menemui sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sang sahabat didatangi oleh beberapa orang tabi'in, memanfaatkan waktu itu untuk menyampaikan ilmu. Faqala Abdullah pun menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan. Kami para pemuda waktu itu tinggal bersama Nabi. La najidu syai'an. Waktu itu kami nggak punya apa-apa, nggak punya modal untuk nikah. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas terhadap kami para pemuda yang sudah usia untuk menikah tapi kok belum punya modal untuk menikah, kepada kami Rasul bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai kalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun di antara kalian yang sudah mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan punya istri, punya suami itu lebih bisa menjaga pandangan mata dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan bagi siapa yang belum mampu memberikan nafkah lahir, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa menjadi tameng, perisai buat dia dari liarnya mata dan kemaluan. Jadi hikmah puasa untuk melemahkan dorongan syahwat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari 5066 dan Imam An-Nasai. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ada di hadis lain di mana hadis ini dinukil dalam kitab Qutul Qulub. Cuma saya cari di kitab lain belum saya temukan. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dulu pertengahan dan kesana menukil hadis, tapi ketika dicari di kitab-kitab hadis itu susah ditemukan. Contoh dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak hadis-hadis yang tidak ada di kitab-kitab hadis. Ulama kita tidak lantas menganggap bahwa ini pasti Imam Ghazali menggunakan hadis palsu, enggak. Saking hati-hatinya. Dan kebetulan Imam Ghazalinya juga ketika menulis hadis tanpa beliau ketahui perawinya, beliau akan kasih footnote, la aslalah. Tapi ada orang yang terlalu enteng buruk sangka mengatakan Imam Ghazali banyak menggunakan hadis palsu. Itu orang belakangan. Bahkan Imam Nawawi yang pakar hadis, beliau menyanjung Ihya Ulumuddin. Kata beliau, andaikan seluruh kitab fikih terbakar selama Ihya masih ada, itu cukup. Imam Nawawi menyanjung, tapi ulama atau ustadz belakangan yang muda-muda dengan enteng mencerca Imam Ghazali. Di dalam kitab Qutul Qulub ada ruya anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiku majarihi bil ju' wal atos. Sesungguhnya setan
dalam rangka menggoda manusia berjalan mengikuti aliran darah, maka persempitlah ruang gerak setan dengan lapar dan haus.